Shalom sahabat wanita, apa kabar semuanya? Kiranya berada dalam suasana sukacita daripada Tuhan. Mari sahabat wanita di mana saja berada, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita datang kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami berkumpul kembali lewat ruang dan waktu, untuk datang memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkenanlah Bapa atas acara yang kami selenggarakan di saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami mau bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu Bapa. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji Engkau, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu.
cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersama, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruslah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam kami. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu dan ibadah kami di saat ini. Haleluya. Amin. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku hendak iring Tuhan. Haleluya. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari bersama-sama kita katakan, ikut di Kau saja Tuhan, ada damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu.
bagi nama Tuhan. Haleluya. Lebih dari semua hasratku, ku mau turut kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, kami permuliakan nama-Mu Tuhan, lewat kehidupan kami setiap hari. Haleluya. Dipermuliakan
Shalom, sahabat wanita yang dikasihi Tuhan. Senang dapat menyapa sahabat wanita pada saat ini, di mana kita bersama-sama akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Dan saat ini saya rindu kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat malam hari ini Bapa. Kami rindu, biarlah setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar bersama-sama. Layakkan setiap kami Bapa untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap ketidaktepatan kami Bapa, dan biarlah setiap kami boleh menjadi berkat dan mendapatkan berkat dimanapun kami berada saat ini melalui ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan ini semua menjadi kesukaan bagi kami. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sahabat wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini tema yang diberikan adalah Valentine dari sisi Alkitab. Nah, Valentine ini disebut juga hari kasih sayang, ya, di mana pada tanggal 14 Februari itu ditetapkan oleh masyarakat bahkan seluruh dunia sebagai hari kasih sayang. Nah, sejujurnya apa sih hari Valentine itu? Ya, apa sih Valentine itu sendiri? Nah, baiknya kita bisa menyimak ya, dan kita mencari. Sebab ini merupakan satu cerita legenda sebetulnya ya, kalau boleh saya katakan bahwa memang Valentine ini menjadi satu kebiasaan ya, yang mana sejarahnya itu asal muasalnya itu adalah dari barat sana ya. Dan Valentine itu sendiri masuk ke Indonesia itu abad ke-19. Nah, sahabat wanita, hari kasih sayang ini dirayakan dengan berbagai cara, berbagai macam ya. Tetapi sejujurnya di Alkitab sendiri itu tidak diketemukan ya, tidak ditemukan kata Valentine itu sendiri, tidak ada di dalam Alkitab. Dan itu juga bukan merupakan hari raya atau hari besar keagamaan. Nah, hari Valentine ini sudah dihapus dari kalender gerejawi pada tahun 1969 ya. Dan karena ada juga sebagian agama juga yang melarang ya, karena banyak dari anak-anak muda khususnya yang semarak dengan perayaan Valentine ini. Biasanya mereka memberikan hadiah, misalnya ya, hadiah ataupun coklat ya. Jadi ada ikon tertentu yang menjadi ciri khas dari Valentine ini, sehingga produsen-produsen yang memproduksi souvenir-souvenir yang bernuansa Valentine itu pun sangat banyak, dan ini menjadi satu juga kesempatan untuk beberapa orang juga ya untuk menghasilkan ya sesuatu yang unik-unik untuk menciptakan hadiah ya, hadiah. Jadi cerita tentang Valentine ini memang sebuah tradisi dari Romawi ya. Dari ceritanya itu ya, sahabat wanita, adalah dari seorang biarawan biarawan yang bernama Valentine ya, bernama Valentine, di mana dia mendapatkan hukuman dari Kaisar Romawi yang bernama Claudius kedua, yang pada saat itu Kaisar Romawi
Claudius kedua ini menetapkan sebuah aturan bahwa seluruh anak laki-laki atau pria mereka harus wajib militer dan mereka tidak boleh menikah, ya. Nah, ini tentu menjadi momok dan menjadi timbulnya keberatan-keberatan ataupun kekacauan di Roma pada saat itu. Nah, Santo Valentine ini dia merasakan dan melihat bahwa keputusan yang Kaisar Claudius ambil ini buat itu sangat tidak manusiawi. Dia melarang orang untuk menikah atau bertunangan. Karena dikhawatirkan saat itu, pada masa itu adalah sedang masa perang ya, di Romawi itu sedang ada perang besar dan diharapkan seluruh uh, para pria untuk membantu ya terjun ke medan perang. Nah, inilah yang menjadi momok yang membuat banyak para orang tua kehilangan putra mereka, ya saudara mereka laki-laki dan juga suami mereka. Dan inilah yang membuat akhirnya membuat Santo Valentine ini, saudaraku, sahabat wanita, dia mengambil satu keberanian, ya, dia membuat secara diam-diam, secara rahasia, dia memberkati atau membuat sakramen pernikahan, dan ini secara rahasia dan tersembunyi, dan juga ada akte pernikahannya, gitu, surat pernikahan itu disimpan ya. Tapi lama-kelamaan akhirnya muncul permukaan juga, terdengarlah oleh kaisar ini apa yang diperbuat oleh biarawan Valentin ini, sehingga akhirnya Valentin ini ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, hal ini menimbulkan simpati dan juga dukungan yang banyak dari masyarakat Romawi pada saat itu. Bahkan seorang putri kerajaan juga mendatangi Valentin pada saat dia berada di penjara, ya. Dan pada saat itu dengan segala cara mereka meminta supaya Valentin ini tidak mendapatkan hukuman, ya, dibebaskan. Tetapi Kaisar tetap bersikeras dan dia tidak memberikan remisi atau pengampunan kepada Valentin ya. Nah, ini membuat akhirnya Valentin juga tetap walaupun di dalam penjara, dia tetap menyampaikan surat-surat, membuat surat-surat ya, khususnya juga terakhir sebelum dia menjalani eksekusi, dia membuat surat kepada putri ya, putri kerajaan itu yang suka menjambangi dia datang ke penjara, dan akhirnya dia menyampaikan terima kasih untuk dukungan ya, dan dia juga memohon supaya semua masyarakat rakyat yang sudah ditolong oleh beliau ya, oleh Valentin ini, dan tentunya saya sih berpikir bahwa Valentin ini juga takut sama Tuhan ya, dia tidak takut terhadap kaisar, tetapi dia takut sama Tuhan, dan pasti ada kasih di dalam dirinya, ada kasih ya, sehingga dia bisa membaca ya kerinduan dari masyarakat, sehingga dia berani yang membuat gerakan ataupun merombak semua, melanggar aturan yang dibuat oleh kaisar, karena memang nggak manusiawi juga sih melarang pasangan yang ingin menikah begitu ya. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya Valentine ini mendapat hukumannya, dan pada saat itu juga ya, beberapa tahun kemudian oleh paroki yang ada di sekitar Romawi itu, mereka membuat bahwa menjadikan Santo Valentin ini sebagai peringatan begitu ya, untuk kebaikan, mengenang kebaikannya, menolong masyarakat yang tertindas haknya pada saat itu. Nah, itu dijadikan semacam tradisi sebetulnya. Nah, jadi tanggal 14 Februari tahun 270 abad ketiga itu,
menjadikan sebagai momen di mana Valentine's Day itu dideklarasikan. Nah, saudaraku, ini tentu sedikit sekelumit sejarah asal muasalnya ya. Jadi itu yang saya dapatin, tapi di dalam kalender gereja sudah tidak ada lagi yang namanya merayakan Valentine itu, saudaraku. Namun momen ini bisa dipakai untuk menjadi sarana setiap manusia, ya, untuk menjadi sarana setiap manusia memberikan kasih yang nyata kepada sesamanya, dan ini pun menjadi satu titah ya dari Yesus, hukum yang kedua yaitu mengasihi sesama, ya. Nah, hakikat dari kasih itu sendiri, ya, hakikat dari kasih itu sendiri, saudaraku, adalah inti ataupun sifat dari Tuhan itu sendiri, ya. Nah, untuk bacaan kita pada sore malam hari ini, saya rindu kita membaca dari kebenaran firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12, ya. Saya akan membacakan bagi kita semua, di mana perikopnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak, Ibu, sahabat wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kasih dari sisi Alkitab, itu sangat banyak, dan semua pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan berbicara dan mengajarkan tentang kasih. Nah, hakikat Tuhan itu sendiri adalah kasih. Kasih itu berasal dari surga, ya, bukan berasal dari dunia ini. Nah, tadi ayat kita dengan sangat jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih, ya. Jadi kasih itu poin yang dapat kita pelajari pada sore malam hari ini. Yang pertama, bahwa kasih itu bukan berasal dari dunia, tetapi dari sorga. Nah, ungkapan kasih itu, saudaraku, berasal dari Allah. Ya, kasih itu berasal dari Allah. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, sebagai penegasan bahwa kasih yang sejati sesungguhnya bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari sorga. Nah, kesalahan yang fatal bila kita mengasihi berlandaskan kasih dari dunia ini. Kasih dunia itu bersifat temporer, bersifat situasional, ya. Nah, jadi berbeda dengan kasih Allah yang tulus dan kekal adanya. Kasih dari dunia bersifat labil, sahabat wanita, ya. Kenapa? Karena sering kita, ya, tergantung dengan situasi. Situasi apa? Apa yang orang perbuat kepada kita, baru kita dapat memberi. Nah, sedangkan kasih yang dari Allah itu kasih yang tidak menuntut kelayakan seseorang menerima kasih itu. Nah, dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, ya. Tetapi Allah mengasihi dunia ini. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk
mendamaikan kita dengan Allah, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, tadi dikatakan bahwa di ayat yang ke-7 dan ke-8 bahwa kasih itu, kasih yang dari dunia cenderung mengambil dan memaksa, ya. Berbeda dengan kasih Allah yang cenderung memberi dan menerima apa adanya. Dan kasih Allah itu, saudaraku, tidak menuntut balas, ya. Kasih yang dari Tuhan kita tahu sendiri. Dari pembacaan Alkitab yang begitu banyak tentang kasih, ya. Tentu dalam sekian menit kita mungkin tidak dapat membahasnya dengan cepat, ya. Tetapi saya berusaha supaya kita mengerti bahwa dari bacaan kita tadi dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai 12 itu mewakili bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi bagaimana kita menyiasati ataupun kita menggunakan momen hari kasih sayang ini adalah kita bisa berkumpul seperti saat ini, kita bisa membuat ibadah, ya, kita beribadah kepada Allah Tritunggal, Allah yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Jadi momen Valentine ini adalah kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah, ya, kita mengasihi Allah, kita mencintai Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita dan kita baru bisa mengasihi sesama dengan pantas, dengan mengerti. Ya, saudaraku, apa sih yang menjadi motivasi Tuhan menyelamatkan kita, Allah menurunkan anaknya yang tunggal? Karena memang dunia ini, Tuhan sangat mengasihi dunia ini, saudaraku, ya. Karena kasihnya akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang berdosa ini dilayakkan menerima kasih itu, ya. Karena itu kasih Allah itu kasih yang tidak bersyarat, dan kasihnya itu bukan karena apa adanya kita, ya, tetapi memang keadaan Allah itu seperti itu. Allah yang memang hakikatnya adalah kasih, ya, kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut balas, ya, tidak melihat kelayakan seseorang itu menerimanya layak atau tidak, tetapi kasih yang dari Tuhan itu kasih yang murni, ya, kasih yang tulus, kasih yang benar-benar murni. Nah, Allah adalah kasih di ayat yang ke-8 dan kita adalah umat kekasih hatinya. Karena dia adalah kasih, nah kasih itu harus bersumber daripadanya, bukan dari situasi-situasi di sekitar kita, bukan dari dunia ini. Nah, sumber kasih itu, saudaraku, menentukan murni atau tidaknya, ya, cemar atau tidaknya kasih yang kita miliki. Nah, bila sumber kasih kita itu adalah Allah, ya, maka hasilnya adalah tulus, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus bersumber dari kasih yang dari Allah, ya. Kasihnya dipenuhi dengan kasih yang memampukan kita juga untuk mengasihi orang lain, ya. Nah, jangan mengasihi tanpa kasih dari Allah, karena kita tidak akan pernah dapat mengasihi dengan kekudusan dan kemurnian, ya. Ada istilah dari masyarakat di Sumatera, ya, yang mengatakan ada uang, abang disayang, gak ada uang, abang melayang. Atau dari barat sana, orang bule sering mengatakan no money, no honey, ya. Nah, itu, saudaraku, orang dunia membuat pemikiran-pemikiran yang bukannya memberi tapi mau menerima, gitu, ya. Nah, kasih orang dunia tuh seperti itu. Jadi sering mereka menuntut bahwa saya akan mengasihi kamu jika, ya, jadi ada alasannya, jadi ada apa namanya, ada sesuatu motivasi, ya. Sedangkan Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita belajar mengasihi orang lain, pasti kita juga akan mengasihi diri kita sendiri, ya. Jadi tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa dirasakan kasih itu benar-benar apa yang kita berikan kepada sesama kita itu adalah sesuatu yang dapat dirasakan dan berguna, ya. Jadi kita harus melihat, ya, dengan cermat
bahwa apa yang kita berikan kepada sesama kita juga adalah sesuatu yang berguna bagi mereka, ya, dan juga menjadi berkat bagi mereka. Oleh sebab itu, ibu-ibuku yang dikasih Tuhan, ya, sahabat wanita, pada saat ini juga kita belajar bahwa kasih itu, poin yang kedua, kasih itu bukan hanya perkataan, melainkan perbuatan. Ya, di ayat 9 dan ayat yang ke-10, bahwa hakikat kasih itu selalu disertai dengan perbuatan kasih. Ya, Allah menyatakan perbuatan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Allah berbuat demikian tentu bukan dikarenakan apa yang ada pada kita, ya, melainkan karena apa yang ada dalam diri Allah, ya. Dan juga kasih Allah itu bukan merupakan janji muluk semata, melainkan disertai dengan perbuatan. Nah, Rasul Yohanes mengingatkan kita agar mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ya, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Orang bisa saja mengatakan aku mencintai kamu, ya. Nah, namun bila cinta yang dikatakan itu tidak disertai dengan perbuatan, ya, cinta itu hanya sebagai rayuan gombal semata. Tidak ada makna kasih di dalamnya dan tidak dapat dirasakan dan tidak didapati apa namanya sesuatu yang bernilai gitu ya. Tidak sampai dirasakan sampai di dalam kedalaman hati begitu ya. Nah, sahabat wanita, memang kalau berbicara tentang kasih ini sangat sangat luas sekali sebetulnya, tetapi memang itulah ajaran yang Tuhan berikan ya. Tuhan meminta kita bukan hanya mampu mengucapkan perkataan sayang saja ataupun mengungkapkan sesuatu, memberikan sesuatu hadiah kepada orang yang kita kasihi, tetapi lebih dari itu. Karena Tuhan rindu kita mengalami perubahan ya. Perubahan karakter kita, perubahan mindset kita, perubahan pikiran kita. Jadi kasih kita itu terhadap sesama dimulai dengan mengubah pola berpikir kita. Di dalam 1 Yohanes ya, di dalam 1 Yohanes 2 ya, dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Itu yang dimaksudkan di sini adalah janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, karena itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa ketika kita menyatakan kasih kita kepada sesama, itu harus benar-benar tulus, ya. Kita menolong seseorang juga harus dengan ketulusan, ya. Oleh sebab itu, Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal sudah bersedia memberikan anaknya kepada kita. Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus menyadari hal ini betapa kasih Tuhan itu, saudaraku, luar biasa, ya. Dunia yang sudah semakin tidak nyaman lagi untuk kita tempati, ya, seperti saat ini ada banyak macam kesusahan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, ya. Kasih semakin dingin, ya, dan juga banyak keluarga di ambang kehancuran, saudaraku. Nah, saat inilah kita membagi kasih kita. Kita mewujud nyatakan kasih kita untuk menolong saudara-saudara kita, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh melakukan perbuatan nyata. Nah, satu cerita di sebuah penjara, ada narapidana yang bertobat dan dia menjadi Kristen karena dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dan saudaraku,
di saat dia masih narapidana ini di dalam penjara, dia mendapatkan kabar bahwa orang tuanya meninggal karena dibunuh, ya, saat pencuri masuk ke dalam rumah. Nah, singkat cerita, polisi berhasil menangkap pencuri yang membunuh kedua orang tua dari narapidana ini, dan dia dijebloskan juga ke dalam penjara yang sama. Nah, tentu di sini para petugas, ya, kepolisian dari penjara ini memisahkan ruang sel kepada kedua narapidana ini. Tetapi saudaraku, yang berbeda adalah narapidana yang orang tuanya itu dibunuh, dia ingin bertemu dengan pencuri itu, ya, pencuri itu. Nah, tentu tidak mudah untuk memberikan izin ataupun waktu kepada narapidana ini untuk bertemu dengan pencuri ini. Tetapi akhirnya dengan perjanjian dia bilang, saya tidak membuat masalah, ya Bapak, jangan usah takut, saya tidak akan membuat masalah kalau saya menjumpai pencuri yang sudah membunuh orang tua saya. Dan akhirnya saudaraku, mereka bertemu dengan diberikan waktu dengan singkat oleh petugas polisi yang menjaga di dalam ruangan yang khusus untuk mereka bertemu. Dan ketika narapidana ini menemui pencuri itu yang membunuh kedua orang tuanya, dia langsung memeluknya dan mengatakan, Allah mengasihimu. Nah, tentu ini membuat polisi yang bertugas mengawasi keduanya itu terkejut, ya, tercengang. Kok bisa ya dia bilang seperti itu, nggak ada kemarahan, nggak ada rasa dendam, mau balas dendam gitu ya. Karena apa? Pasti kasih yang sejati itu dia sudah dapatkan, sehingga dia belajar untuk memberikan kasih itu dengan mengampuni. Nah, ini nggak mudah ya Bapak Ibu, sahabat wanita, bagaimana seorang narapidana yang menerima, ya, menerima sesuatu yang buruk di dalam kehidupannya, tetapi dia memberikan kebaikan kepada orang lain yang menyakiti hatinya. Nah, ini tidak mudah ya, menjadi seorang anak Tuhan, ya. Ketika kita belajar mempraktekkan kasih ini, Bapak Ibu sahabat wanita, khususnya apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tahu ada banyak orang kehilangan pekerjaan, lalu juga kehilangan saudara ataupun orang tua, orang-orang yang dicintai, dan itu pastinya melukai hati mereka, melukai, tidak mudah untuk mengobati perasaan mereka, untuk mereka kembali ceria, kembali sukacita, ya. Dan tentu jika kita sebagai anak Tuhan yang dewasa dan mau belajar bagaimana kita mengasihi, ya, bagaimana kita melakukan kasih itu, ya, maka kita juga belajar untuk benar-benar bertanggung jawab dalam hal ini, ya. Kita sesama anak Tuhan, kita harus menjadi terang, menjadi garam dunia ini. Nah, oleh sebab itu bukan gampang buat saya mengatakan hal seperti ini, tapi prakteknya saudara dan saya harus lakukan, ya. Jadi tidak ada cara lain untuk kita melakukan kasih ini adalah dari versi Alkitab. Tuhan Yesus sudah jelas mengajarkan, memberi contoh teladan yang hidup, ya. Kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dalam segala kesederhanaannya, mungkin saya juga bisa merasakan betapa sedih ya, kok lahir di kandang domba, yang di kandang domba hina gitu ya, kemudian matinya disalib gitu ya. Dipikir begitu susahnya kehidupan Yesus ya, begitu banyak ketidaknyamanan ya. Bahkan ketika dia mati juga karena dia harus melakukan itu dengan taat ya, karena tugas yang mulia yang Allah Bapanya berikan kepadanya, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, itu satu contoh bagaimana Tuhan mengasihi, ya, berkomitmen, ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, pada kesempatan ini sahabat wanita khususnya, ya, kita rindu bahwa kasih yang dari Allah itu bukan hanya sekedar kita mengerti, kita tahu saja, tapi baiklah kita bersama-sama mempraktekannya di dalam keseharian hidup kita.
Jadi saudaraku yang dikasih, sahabat wanita, kasih bukan sekedar perasaan ya, melainkan juga sebuah keputusan. Ya, kasih bukan berhubungan dengan perasaan semata, melainkan keputusan untuk mengasihi apa adanya. Jadi keputusan kita mengasihi seseorang, mengasihi pasangan hidup kita, itu adalah satu keputusan yang kita harus buat. Ya, walaupun orang itu tidak menyenangkan hatiku, walaupun orang itu selalu menyakiti hatiku, tapi aku tetap harus mengasihi dia. Aku harus belajar untuk seperti Tuhan Yesus, mengasihi dengan tanpa syarat, dengan tidak menuntut balas. Dan kasih yang Tuhan berikan itu adalah hakikatnya ada dua saudaraku. Yang pertama, Tuhan memberikan hidupnya sendiri, ya, dan kedua, sifatnya itu adalah memberi, bukan menerima. Sekali lagi saya katakan, kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, kasih yang banyak memberi, ya, bukan menerima, tapi memberi. Nah, itulah satu sukacita sebagai anak Tuhan. Pengajaran yang Yesus berikan itu semuanya berbicara tentang kasih. Ya, semuanya tentang kasih. Dan kita diajarkan di dalam Alkitab bahwa kasih itu di dalam 1 Korintus, makna ya, makna kasih itu kita sudah tahu dengan hadirnya Tuhan Yesus ke muka bumi ini, yaitu anak Allah yang tunggal itu, dia menebus segala dosa kita. Jadi Tuhan menunjukkan, Allah menunjukkan kasih dia ya dengan mengorbankan putranya yang tunggal untuk kita ya, supaya kita ditebus ya, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan itu ya, dan kita mengisi keselamatan itu saat ini saudaraku. Bapak Ibu, sahabat wanita yang dikasih Tuhan ya. Jadi saya rindu untuk setiap kita diubahkan, paradigma berpikir kita semua diubahkan. Ketika saudara dan saya sudah mendapatkan kasih yang sejati itu, sudah seyogyanya kita berubah. Kita berubah, kita bertobat bersama-sama. Ya, ketika kita tahu bahwa kasih Allah itu tidak menuntut balas. Panjang sabarnya kasih yang Tuhan berikan itu, saudaraku, mendapatkan satu kesempatan untuk kita di sepanjang waktu yang masih ada ini. Mari saudaraku, kita harus benar-benar bertobat dan melakukan semua itu karena kasih. Ya, landasannya kasih. Semua landasannya kasih. Jadi tidak ada hal lain yang bisa membuat kita bahagia di dunia ini, saudaraku. Ingat bahwa kesukaan-kesukaan kita yang ada di dalam dunia ini sifatnya semu dan fana. Ya, banyak orang mencari kesenangan yang fana, kesukaan yang fana. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu apa yang kita lakukan ya, detik-detik, menit-menit, jam-jam yang kita lakukan, hendaknya kita isi dengan apa yang Tuhan suka, dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Karena itu kita harus memiliki kepekaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara dan saya harus menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Hati kita, ketulusan kita. Bagaimana sikap hati kita itu akan terpancar di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan orang lain dapat merasakan apa yang saudara lakukan sepanjang hidup saudara, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, jika saudara dan saya setuju, kita harus mengatakan yang pertama adalah Jesus is my Valentine. Ya, kalau orang dunia mengatakan aku mengasihimu, you are my Valentine, kita mengatakan Jesus is my Valentine. Ya, jadi kasih sayang yang kita lakukan adalah kasih sayang yang nyata, bukan hanya perkataan saudara, tapi melalui perbuatan. Nah, perbuatan inilah yang menunjukkan sikap kedewasaan kita, menuntut keseriusan kita, menuntut ketulusan hati kita untuk melakukannya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13, saudaraku, ayat 4-7 dikatakan kasih itu sabar. Ya, aplikasinya di dalam hidup kita hari-hari ya, sahabat wanita, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri,
ya. Kemudian ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini sangat penting. Tadi seperti seorang narapidana itu tadi, dia bisa mengampuni ya orang yang menyakiti hatinya, orang yang telah membunuh kedua orang tuanya, dia bisa mengatakan Allah mengasihimu. Wow, saudaraku ya, luar biasa. Saudaraku, jadi kita harus menerapkan kasih ini ya. Makna kasih itu saudaraku banyak di Alkitab. Jadi saudara, kita semua harus rajin baca Alkitab ya, sahabat wanita. Jangan kita malas untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan milikilah kasih yang tulus itu, saudaraku. Ya, kita bersama-sama belajar untuk melakukan semuanya ini. Ingat, kasih yang dari Tuhan adalah kasih yang tulus, agape. Ya, kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak memandang kelayakan orang menerima kasih itu, tetapi dengan apa adanya. Ya, apa adanya Tuhan menerima setiap kita. Asal kita berubah, kita mengalami pembaharuan pikiran, kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan terus kita belajar untuk memaksimalkan semua potensi kita belajar. Ya, saya seorang wanita yang hanya bekerja di rumah tangga, saudaraku ya, walaupun dulu saya pernah bekerja juga, berkarir, tetapi kemudian saya memilih untuk berdiam di keluarga, mengurus keluarga, dan juga ya tentu saya tidak cuma berdiam saja, tetapi ada hobi-hobi yang juga bisa memberkati ya, yang dapat saya lakukan. Nah, ini semua dasarnya apa, saudara? Saudara, dasarnya adalah kasih itu ya, karena saya mengasihi Tuhan, saya juga belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita harus belajar, saudaraku. Gak ada kata kita terlambat ya, kita semua belajar, semua kita belajar ya, dan kita saling memberkati ya. Jadi dari spirit yang kita miliki ini, kita sama-sama saling memberkati ya, dengan doa kita saling memberkati, ucapan kita ya, sapaan kita ya, walaupun kita nggak berjumpa langsung secara langsung begitu ya, seperti biasa kita dulu melakukan ibadah ya. Saya rindu ya, saya dapat menyapa kita semua karena kasih yang dari Allah Bapa ya, ada di dalam hati setiap kita, dan itu kita aplikasikan, kita lakukan, dan biarlah kasih Allah memenuhi rongga kosong yang ada di dalam diri kita, di dalam diri sahabat wanita, dimanapun kalian berada ya. Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu indah, yang begitu mulia, kasih yang sejati. Jadi jangan kita sia-siakan kasih sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami serap pada kesempatan ini, Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu itu termeterai kuat di dalam hati setiap anak-anak-Mu, dan tuntun setiap kami untuk dapat melakukannya, ya Roh Kudus, dan kami boleh mendapatkan kelayakan di hadapan-Mu kelak, Bapa, di mana waktu kami kembali menghadap Engkau. Bapa, terima kasih untuk kesabaran-Mu, kasih-Mu, Bapa, yang begitu besar kepada kami umat manusia di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Mari Bapak Ibu, sahabat wanita, kita menerima berkat daripada Allah Bapa yang di surga. Berkat yang dari Allah Bapa di surga memenuhi hati, jiwa kita, dan persekutuan yang manis di dalam Roh-Nya yang kudus melingkupi seluruh kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.